ku menemukan dirimu. Belas. Arion dibuat terkejut saat ia melihat pengemis itu adalah ayahnya. Begitupun dengan Pak Agung, ia sangat terkejut saat melihat anaknya lah yang tengah duduk di hadapannya. Arion beranjak dari duduknya, lalu ia menghampiri sang ayah. Ayah, kenapa bisa menjadi seperti ini?" tanya Arion. Arion langsung saja memegang tangan Pak Agung, ia berniat untuk mengajak Pak Agung makan bersama. Namun, Pak Agung malah menolaknya. "Kenapa?" tanya Arion. "Ayo duduklah, kita makan bersama," ujar Arion lagi. Pak Agung menggelengkan kepalanya. "Enggak, saya gak mau," sahutnya. "Kenapa?" "Ayo cepat duduklah ayah," ujar Arion tegas. "Saya gak mau, saya kotor dan bau, saya gak pantas untuk makan bersama kalian," ujar Pak Agung lirih. Arion menghela nafasnya panjang, lalu ia menolehkan kepalanya ke arah Cahaya. Cahaya yang mengerti akan tatapan Arion, ia menganggukkan kepalanya tanda ia tidak keberatan jika Pak Agung ikut makan bersamanya. Cahaya beranjak dari duduknya, lalu ia menghampiri Arion dan juga Pak Agung. "Om, ayo duduklah, ayo kita makan bersama," ajak Cahaya seraya tersenyum. Cahaya memegang tangan Pak Agung, lalu dibawanya Pak Agung untuk duduk di bangku yang sama dengannya. Pak Agung merasa canggung saat Cahaya memegang tangannya. Sebab, ia malu karena tubuhnya yang kotor. "Sebentar, aku akan pesan makanannya lagi," ujar Cahaya pada Arion. Arion mengangguk seraya tersenyum. "Iya Cahaya, terima kasih." Cahaya hanya tersenyum lalu ia pergi untuk memesan makanan lagi. Pak Agung menatap Arion dengan tatapan yang sulit diartikan. Begitu pula dengan Arion, ia menatap ayahnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Dehem Arion. "Ayah kenapa?" "Kak Arion, aku sudah memesan makanannya," ujar Cahaya yang memotong ucapan Arion. Arion menoleh ke arah Cahaya. Iya. "Terima kasih, ayo kamu duduklah." Cahaya mengangguk, lalu ia mendudukkan kembali tubuhnya di atas bangku di sebelah Arion. Arion beralih menatap kembali ayahnya itu, dilihatnya sang ayah hanya menundukkan kepalanya. "Ayah, kenapa ayah bisa jadi seperti ini?" tanya Arion. "Bukanlah ayah masih punya uang yang cukup banyak? Ayah bisa membuka usaha dengan uang itu, bukan? Lalu, kenapa ayah malah memilih untuk menjadi pengemis?" sambung Arion bertanya. Pak Agung perlahan-lahan mendongakkan kepalanya menatap Arion, ditatapnya wajah Arion dengan lekat. "Uang yang ayah punya habis," cicit Pak Agung. Arion mengernyit. "Habis? Bukankah nominal uang itu cukup banyak?" tanya Arion bingung. Pak Agung menghela nafasnya panjang, lalu ia menggelengkan kepalanya pelan. "Iya memang uang itu lumayan banyak. Tetapi sudah habis ayah bayarkan pada bank, ayah dulu pernah meminjam uang di bank, Dedan." Pak Agung menghentikan ucapannya seraya menoleh ke arah Cahaya. Arion menyipitkan matanya, Dan apa? Anu itu. Bicaralah yang jelas." Pak Agung menatap Arion seakan ia menyuruh untuk Arion mendekati padanya. Arion yang paham akan tatapan ayahnya itu, ia langsung saja mencondongkan wajahnya ke wajah sang ayah. "Bicaralah," ujar Arion pelan. "Dan uangnya habis dipakai untuk berobat menyembuhkan impoten ayah," bisik Pak Agung. Arion menepuk keningnya pelan, ia sampai lupa jika ayahnya itu menjadi impoten ulah ibunya. Arion mengangguk paham seraya menegakkan duduknya kembali. "Lalu, apakah sudah sembuh?" tanya Arion. Pak Agung menggelengkan kepalanya. "Belum, ayah belum sembuh. Masih belum bangun-bangun," cicitnya pelan.
Bibir Arion berkedut menahan senyumnya saat mendengarkan ucapan yang dilontarkan oleh ayahnya itu. Arion menghirup nafasnya dalam-dalam, lalu ia menolehkan kepalanya ke arah cahaya. Dilihatnya cahaya yang sedang menatap ke arahnya dan juga ke arah Pak Agung dengan tatapan bingungnya. "Apa?" tanya cahaya saat melihat Arion yang menatapnya. Arion menggeleng seraya tersenyum, kemudian ia mengusap lembut surai cahaya. "Apa dia kekasihmu?" tanya Pak Agung pada Arion. Arion mengangguk, "Iya, dia kekasihku. Cantik bukan?" "Iya, dia sangat cantik, perlakukanlah dia sebaik mungkin," ujar Pak Agung. "Tentu saja." Cahaya membulatkan matanya saat ia mendengar Arion yang mengaku-ngaku sebagai kekasihnya. Cahaya menarik-narik baju Arion bagian bawahnya. Arion tersenyum tipis saat melihat tangan Cahaya yang sedang menarik-narik bajunya. "Ada apa?" tanya Arion. Cahaya menggeser duduknya semakin berdekatan dengan Arion. "Sejak kapan aku menjadi kekasihmu?" bisik Cahaya bertanya. "Ses. Diamlah, jangan protes," sahut Arion seraya mengedipkan sebelah matanya. Cahaya hanya mendelikkan matanya judes seraya menggeser kembali duduknya. Sangat menyebalkan," batin Cahaya seraya melirik ke arah Arion. Arion menolehkan kembali kepalanya ke arah Pak Agung. "Ayah, kalau begitu ikutlah denganku dan tinggal di apartemen," ujar Arion. Pak Agung menggelengkan kepalanya cepat. "Enggak. Ayah gak mau," tolaknya. Arion terkekeh. "Kenapa? Apa ayah takut dengan ibu?" tanyanya seraya memicingkan matanya. Pak Agung menganggukkan kepalanya, lalu sepersekian detik kemudian, ia menggelengkan kepalanya. "Enggak, siapa yang takut dengan ibumu?" ujar Pak Agung. "Ya sudah, kalau begitu ikutlah denganku." Tapi, gak ada penolakan. Pak Agung hanya bisa menghirup nafasnya dalam-dalam seraya menganggukkan kepalanya pelan. Baiklah, terserah kamu saja," ujar Pak Agung pasrah. Kepada keesokan pagi harinya, Fahri saat ini tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Fahri berangkat kerja dari rumah Pak Gunawan. Cika mendongakkan kepalanya ke arah jam dinding yang berada di atas dinding kamarnya. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 6.45 lagi hari. "Mas, sudah. Ayo kita sarapan dulu," ajak Cika. Fahri menoleh ke arah Cika seraya tersenyum. "Iya sayang, ayo," sahutnya. Cika meraih tas kerja Fahri terlebih dahulu, lalu mereka melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Saat sudah berada di luar, dilihatnya Pak Gunawan dan Aulia sudah berada di meja makan. "Maaf lama," ujar Fahri dan Cika bersamaan. "Gak apa-apa, ayo duduklah kita makan," sahut Pak Gunawan. Cika dan Fahri pun mendudukkan tubuhnya di atas kursi meja makan. Mereka pun memulai sarapannya. Mereka sangat menikmati sarapan pagi ini dengan tenang. Singkat cerita, Cika dan yang lainnya sudah selesai bersarapan. "Sayang, Mas berangkat ya?" "Aul juga berangkat bareng Mas, kita searah," ujar Fahri. Cika mengangguk. "Iya Mas, hati-hati ya," sahut Cika seraya memeluk tubuh Fahri sesaat. "Iya sayang," sahutnya. Sebelum berlalu pergi, Fahri dan Aulia berpamitan terlebih dahulu pada Pak Gunawan. "Bapak, kami berangkat," ujar Fahri. Tidak lupa Fahri dan Aulia juga menyalami punggung tangan Pak Gunawan. "Hati-hati, nak," sahut Pak Gunawan. Cika dan Pak Gunawan mengantarkan Fahri dan Aulia hingga depan rumah. Sedangkan, di depan teras rumah Pak Bobi, Brian tengah berdiri melihat ke arah rumah Aulia. Ada Cika dan Fahri ternyata, batin Brian seraya menatap ke arah Aulia yang masuk ke dalam mobil. Brian menyunggingkan senyumnya saat melihat Aulia menggunakan bando yang dibelikannya.
Dia masih suka memakai bando pemberian dariku ternyata, gumamnya tersenyum senang. Terlihat mobil Fahri yang keluar dari rumah. Brian menatap mobil itu dengan sendu. Sedangkan Chika, ia memicingkan matanya menatap ke arah rumah Pak Bobby. Chika semakin menajamkan matanya saat ia melihat Brian yang tengah berdiri seorang diri. Dasar pria brengsek, gumam Chika. Chika membalikkan tubuhnya untuk masuk kembali ke dalam rumah. Namun, baru saja Chika melangkahkan kakinya beberapa langkah, ia mendengar suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan rumah Pak Bobby. Chika pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam rumah, dia membalikkan tubuhnya kembali ke depan. Chika menyipitkan matanya menatap ke arah mobil itu. Dilihatnya, seorang wanita berhijab yang keluar dari mobil itu. Siapa dia? Gumam Chika. Chika memindai penampilan wanita itu dari atas hingga bawah. Aku seperti pernah melihatnya, gumam Chika lagi. Chika semakin menajamkan matanya ke arah wanita itu, terlihat wanita itu sedang berjalan menghampiri Brian. Astaga! Bukankah itu wanita yang ada di foto dengan Kak Brian? Berarti itu tunangannya Kak Brian, kah? Ya ampun, untung saja Olga lihat ini semua, ujar Chika. Cantik sih. Tapi kok aku merasa lihat dia seperti ada sesuatu yang terselubung, mukanya sangat gampang sekali ditebak. Gumam Chika lagi. Sedangkan Brian, ia menghela nafasnya kasar saat melihat Nisma datang. Kenapa datang ke sini gak memberitahu saya dulu? Dan kapan kamu berangkat dari rumah kakek ke sini? Tiba-tiba datang saja, mana ini masih pagi, mengganggu saja. Ketus Brian. Maaf Kak, aku. Brian berdecak, cek. Sudahlah, masuk sana. Mama ada di dalam, jangan menggangguku. Ketus Brian lagi. Brian berlalu dari hadapan Nisma, ia ingin menghampiri Chika. Karena Chika saat ini sedang menyirami tanaman. Chika sengaja menyirami tanaman di dekat gerbang rumahnya, karena ia ingin tahu apakah Brian akan menghampirinya atau tidak. Ternyata seperti dugaannya, ekor mata Chika melihat Brian yang sedang berjalan ke arahnya. Dehem Brian saat sudah berada di samping Chika. Chika menolehkan kepalanya ke arah Brian, ia menatap Brian dengan tatapan judesnya. Ada apa? Tanya Chika. Sedang apa? Brian balik bertanya. Chika menghela nafas panjang, Hufet. Apakah kamu gak lihat aku sedang memegang selang air? Itu tandanya aku sedang apa? Sedang memandikan kamu. Setelah Chika memotong ucapan Brian seraya mengarahkan selang air itu pada Brian. Chika, apa yang kamu lakukan? Stop, bajuku basah. Ini dingin sekali, teriak Brian. Rasa dingin di tubuhmu gak seperti rasa sakit hati adikku, sahut Chika. Chika semakin mengarahkan selang air itu pada Brian, ia merasa puas ketika sudah menyalurkan amarahnya pada Brian. Stop. Aku bisa menjelaskan semuanya, ujar Brian. Chika mematikan selang airnya, lalu ia melemparkan selang air itu ke sembarang arah. Lalu Chika berjalan ke arah Brian. Gak usah kamu menjelaskan apapun, ujar Chika. Brian mengusap wajahnya yang basah terkena air, lalu ia menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Dengarkan aku dulu, aku akan menjelaskan semuanya padamu, ujar Brian. Chika, sebenarnya aku. Diamlah, aku gak mau mendengarkan penjelasan apapun darimu. Kamu sudah menyakiti hati adikku, keterlaluan sekali kamu. Dan bisa-bisanya kamu membawa tunanganmu ke sini, apa kamu sengaja mau menambah luka di hati adikku? Kenapa kamu sungguh menyebalkan, geram Chika seraya mengepalkan tangannya, dan gigi-giginya pun beradu. Chika, aku gak tahu kalau dia mau datang ke sini, sungguh.
Ujar Brian seraya membentuk huruf V di kedua jarinya. Halah, terserahmu saja. Awas saja kalau kamu berani mendekati adikku lagi, aku gak akan pernah mengizinkan kamu untuk mendekati adikku lagi, paham? Tanya Chika melotot tajam. Brian menggelengkan kepalanya cepat, oh tidak bisa. Aulia masih kekasihku, sahut Brian. Plak. Chika sengaja memukul pelan dada Brian. Bagaimana kamu masih bisa mengklaim Aulia sebagai kekasihmu, dasar serakah? Ketus Chika. Memang kenyataannya begitu, Aulia masih kekasihku, sahut Brian. Chika mendelikkan matanya judes, tidak. Aku gak akan merestuimu. Aku gak peduli. Ark, Brian. Kenapa kau sungguh menyebalkan? Memang, terserahmu.